semoga kejayaan selalu menyertai bangsa kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Merdeka! Inilah Tuti Alawiyah berpidato dengan penuh semangat di hadapan 100.000 jamaah Badan Kontak Majelis Taklim yang memadati Stadion Utama Senayan, Jakarta dalam rangka tasyakur. Tuti dilahirkan pada tanggal 30 Maret 1942. Ayahnya adalah seorang ulama besar Betawi yang karismatik dan begitu disegani, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ibunya, Hajah Siti Rogayah, adalah seorang anak dari ulama besar Kiai Haji Ahmad Mukhtar, yang ia pun adalah seorang pendakwah. Pada saat Tuti berumur 9 tahun, ibunya, Hajah Siti Rogayah, meninggal dunia. Dan beberapa tahun kemudian, ayahanda Tuti, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, menikah dengan ibu Hajah Siti Romlah. Kiai Haji Abdullah Syafi'i dikenal tegas dalam mendidik anak-anaknya. Beliau berkeinginan agar seluruh anak-anaknya dapat berkiprah dan ikut membesarkan Asy-Syafi'iyah, sebuah perguruan pendidikan yang ia dirikan atas penghormatan kepada ayahandanya, Haji Syafi'i. Tuti besar di Bali Matraman, Bukit Duri, Jakarta Selatan, sebuah kawasan yang hingga saat ini berdiri megah, Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, yang menjadi pusat pendidikan dari perguruan Asy-Syafi'iyah. Di kawasan inilah Tuti besar dan terdidik di lingkungan yang syarat akan nilai-nilai agama dan kebetawian yang lekat menempel pada dirinya sejak dulu. Meskipun masih belia, Tuti tentunya bukanlah anak yang manja. Ditinggal wafat ibunya pada usia yang sangat muda, Tuti sudah diajarkan mengaji, bahkan pernah tampil di atas panggung Istana Negara pada usianya yang baru 9 tahun untuk menjadi qori'ah pada pelaksanaan Maulid Nabi pertama di Istana Kepresidenan di hadapan Bapak Presiden Soekarno. Dalam waktu luangnya, sehabis bersekolah di Madrasah Asy-Syafi'iyah, ia gunakan untuk mengajar para ibu-ibu yang tidak bisa baca tulis, dengan upah uang jajan beberapa rupiah saja. Keinginan Tuti mengajar sangatlah besar. Meski hanya bersepeda, di usianya yang masih bersekolah madrasah, ia justru senang karena dapat mengajar para ibu-ibu yang membutuhkan. Ayo Bu, biar Ibu nanti dapat pahala. Kita ajarin ngaji juga. Berdua lah saya buduk kami mana. Ya umur berapa ya? SD, habis SD tuh. Habis SD lah belum begitu. Ini kan zaman dulu kan SD kecil-kecil tuh. Naik sepeda. Ke sini ke Pancoran. Apa yang pokoknya kita punya ilmu lah. A, B, C, D mereka nggak tahu. Kalau alif-alifan dia udah tahu lah orang kampung. Kita ngajar gitu, dikit-dikit. Oh ini jadi apa? B, ini apa, berdua sama Kak Tuti. Keinginan Pak Kiai pada saat Tuti kecil hanyalah bersekolah di Madrasah Asy-Syafi'iyah. Namun, kegigihan yang begitu besar membuat Tuti ingin juga bersekolah di luar,
yaitu di SD Cibono, tempat sepupunya bersekolah. Hingga setelah bersusah payah meyakinkan ayahnya selama 1 tahun, akhirnya Pak Kiai mengabulkan keinginan Tuti memasukkannya ke SD Cibono. Namun secara mengejutkan, Tuti yang ditempatkan di kelas 1 justru menolak dan menyatakan keinginannya untuk bersekolah langsung di kelas 2 karena malu dengan sepupunya yang sudah naik kelas. Akhirnya setahun setelah mungkin ayahnya setelah begitu kuatnya keinginan Tuti Alawiyah diizinkan untuk sekolah SD dan diantarkan ke SD Cibono waktu itu ketemu dengan kepala sekolahnya. Disinilah yang menurut saya juga ada terjadi dialog yang mungkin nggak sembarangan orang ya bisa berbuat seperti itu. Ya saya jadi menafsirkan ibu saya sebagai penembus batas. Jadi tidak ada orang masuk pasti biasa kelas 1. Tapi di situ keinginan kuat Tuti Alawiyah saya pengen masuk sekolah sini kelas 2. Kalau saya tidak sanggup mengikuti pelajaran, silahkan saya diturunkan lagi. Tamat dari Madrasah Asy-Syafi'iyah dan SD Cibono di Manggarai, Tuti berharap agar bisa melanjutkan sekolah di SMP 3. Namun, lagi-lagi Pak Kiai tak mengizinkan. Begitu dahsyatnya kesedihan Tuti, sehingga setiap hari Tuti berdiri di luar pintu gerbang sekolah, hanya untuk melihat sepupu dan teman-temannya bersekolah. Dah, aku mau ke sana sekolah, main aja, main ke sana. Meskipun sedih luar biasa, tidak patah arang, Tuti mendaftarkan dirinya untuk bersekolah SMP lewat pos di salah satu sekolah di Yogyakarta. Keinginan dirinya untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak tidak pernah surut. Saat umurnya masih belasan tahun, Tuti banyak melampiaskan kisah hidup yang dialaminya lewat puisi dan syair. Bahkan tak jarang, karyanya dimuat di media cetak, hingga memenangkan kejuaraan puisi Tunas Mekar lewat karyanya Yusuf yang Agung. Sebuah puitisasi Al-Quran yang ditulis berdasarkan kisah Nabi Yusuf. Ibu Tuti aktif sebagai penulis muda di ruangan Kuncup Harapan. Dan nonjol karena aktif menulis dan yang ditulis itu puisi-puisi. Ya, pada waktu itu memang di ruangan Kuncup Harapan itu menjadi medium bagi penulis-penulis muda pada waktu itu. Nah, saya sebagai seorang penyair tentu saja hal ini menarik perhatian saya. Saat Tuti menginjak remaja, Pak Kiai diundang ceramah di Singapura. Tuti yang mendengar rencana Pak Kiai tersebut tentu saja ingin ikut serta. Namun jawaban Pak Kiai akan keinginan Tuti ternyata cukup mengagetkan. Jadi saya pernah diceritain kalau misalnya pada waktu itu Pak Kiai diundang untuk ceramah ke Singapura. Nah, Tuti Alawiyah pada saat itu mendengar ayahnya mau ke Singapura, ke luar negeri dan langsung kepengen ikut. Lalu akhirnya beliau tanya kepada ayahnya, ya mau ikut dong ke Singapura. Dan ternyata jawabannya Pak Kiai cukup mengagetkan. Pak Kiai ngomong, hah mau ikut ke Singapura? Ongkos sendiri? Nah, itu adalah satu sindiran Pak Kiai yang akhirnya menjadi cambuk semangat oleh Tuti Alawiyah. Dan setelah itu dia berpikir, kalau misalnya mau ikut ke Singapura berarti harus ongkos sendiri. Dan akhirnya beliau ciptakan tuh kertas-kertas sholawat yang dijual kepada ibu-ibu yang ada di Majelis Taklim. Dan akhirnya betul dengan jerih payahnya
dia berhasil untuk bisa ikut sama Pak Kiai ke Singapura, tentunya dengan ongkos sendiri. Singapura menjadi awal mula Tuti berkiprah dan memulai pengalamannya di negeri orang. Berangkat ke Singapura bersama ayahandanya, Tuti tinggal dengan keluarga Haji Abbas. Karena keterbatasan kamar, Tuti rela tidur di atas meja tak beralas. Kedatangan Pak Kiai Abdullah Syafi'i dan putrinya ke Singapura diliput oleh sebuah media surat kabar di Singapura. Surat kabar tersebut bertuliskan bahwa seorang ulama besar Indonesia berkunjung ke Singapura bersama putrinya yang pandai bersolawat. Berita ini pun sampai kepada seorang mantan Menteri Pendidikan Singapura, Bapak Haji Sidik, dan istrinya, Ibu Salamah. Tak lama kemudian, Tuti pun diminta untuk tinggal di rumah mereka. Tinggal selama beberapa bulan, membuka mata dan pikiran Tuti Alawiyah. Di Singapura, wawasannya makin meluas. Tuti melihat kemandirian seorang perempuan yang menyetir mobilnya sendiri, atau pengalaman-pengalaman lain yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Ibu Salamah pun sering memberikan Tuti hadiah berupa baju-baju yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Setelah tinggal beberapa bulan di Singapura, Tuti semakin percaya diri dalam berpidato. Dengan wafatnya kakak Tuti, yaitu Hajah Muhibah, ia pun melanjutkan untuk memimpin Majelis Taklim Kaum Ibu Asy-Syafi'iyah, sebuah kelompok majelis taklim kaum ibu yang diwariskan dari bundanya Hajah Siti Rogaya. Berkiprah di Majelis Taklim memang saya ikuti dari mulai dia umur kira-kira 15 tahun, ya. Dia udah kenal, udah melihat bakat-bakatnya, dan juga sampai dia mengajar kursus banat, ya, sudah berani dia mengajar kursus anak remaja. Setelah mengajar kursus banat remaja, dan terus membuka kursus ummahat. Saya ikuti kursus banat, kursus ummahat, saya ikuti terus, dan terus mendirikan majelis taklim. Dan memang majelis taklim itu mempunyai arti besar bagi orang Betawi, karena orang Betawi itu dikatakan orang yang agamis, toleransi. Saya juga yakin itu berbagai perempuan kumpul situ, Betawi ya siapa gitu kan bagus gitu. Ya memang harus begitu. Orang Betawi seperti tidak di rumahnya sendiri saat itu, ya, karena belum ada dukungan hukum. Sekarang ini alhamdulillah berkat perjuangan Ibu Tuti juga sampai sekarang orang Betawi itu lahirlah Perda dan Pergub supaya melestarikan budaya Betawi di kampungnya gitu. Setelah berkiprah di Majelis Taklim, Tuti dipertemukan dengan seorang laki-laki asli Betawi dari Matraman yang bernama Khotib Naseh. Kebetulan Bapak Haji Naseh, ayah Khotib, adalah pemimpin dari Masjid Matraman. Beliau juga adalah sahabat dari Pak Kiai Abdullah Syafi'i dan saling berkeinginan agar putra-putri mereka berjodoh. Yang manis itu, oh aku dari kayak ini. Oh itu, iya bagus. Orang Belanda, orang Indo ya, orang Belanda ya. Kak Tuti namanya. Udah deh akhirnya dia Khotib juga sering, Khotib juga ada hati juga kali sering pakai kain. Diajak sama ayahnya, itu aja kenalannya di situ lah. Lagi
masjid taklim, ayah selalu undang seminggu sekali. Ikutlah dia dengan ayahnya Kaltib. Dia selalu, sudah, ada orang cakep, iya. Berarti kan orangnya biasa lah. Deh, akhirnya jadi jodoh udah. Ya Kaltib lain kan orangnya. Ayah itu orangnya begini itu, ganteng itu. Dia mah hampir kayak bukan orang Indonesia, kayak orang barat-baratan gitu ya, hidungnya bagus, segala macam rapi orangnya. Dan akhirnya, pada tanggal 30 September 1960, Tuti dan Khotib menikah. Pernikahannya menjadi lambang berpadunya antara ulama dan umaro. Terlihat dari saksi yang dihadirkan, yakni Bung Hatta dan Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang. Ayah Khotib itu emang orangnya sabar, baik, dan nggak banyak ngomong, dan orangnya udah dikatakan Betawi bilang ganteng lah gitu ya. Jadi itu katanya emang apa namanya menyatu lah gitu sama mama. Pernikahan Tuti dan Khotib memberikan gambaran betapa sosok suami istri dapat berpadu meski sifat keduanya bertolak belakang. Tuti lebih tegas, keras akan kemauan, dan cepat dalam mengambil keputusan. Sementara Khotib berkepribadian yang sangat tenang, sabar, dan penyayang. Siapapun yang mengenal keduanya pasti menyadari bahwa Khotib melengkapi Tuti, begitu juga sebaliknya. Pernikahan yang diawali dengan kesederhanaan itu dijalani dengan baik hingga 52 tahun lamanya. Ya, sebetulnya ya kalau kita lihat semuanya dua-duanya ini dari keturunan yang baik-baik. Ya. Artinya mama dari anak putri dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, tokoh karismatik di Jakarta, luar biasa. Juga kalau dari ayah adalah Haji Muhammad Naseh, itu pemimpin Masjid Matraman. Jadi itu dua-duanya itu artinya keturunannya dari keturunan baik-baik. Alhamdulillah ya bisa saling ngisi selama 52 tahun. Sebetulnya agak ada perbedaan ya. Ayah tuh orang yang sabar, mamah tuh orang yang sangat kuat keinginannya, sangat keras kadang-kadang kemauannya. Tapi disitulah nikmatnya ke saling isi di keluarga. Itu juga bisa dirasakan oleh kita, anak-anaknya semua, alhamdulillah. Dan kita selalu, komunikasi kita mungkin sih dibandingin keluarga-keluarga yang lain ya. Karena kita hampir selalu ya, kita ada di dalam satu kegiatan. Kita di setiap ada masalah apapun, kita bicarakan sekeluarga beramai-ramai. Dan juga sering sekali setiap setahun mungkin bisa 2-3 kali. Kita kadang-kadang pergi jalan bareng. Dan di situ pagi-pagi sebelum kita kemana-mana selalu tuh diisi dengan santapan rohani, pengajian, saling komunikasi, saling buka diri. Nah itu ya yang kita rasakan ya. Jadi ini figur ayah dan figur mamah yang saya lihat saling isi yang sangat-sangat luar biasa. Khotib selalu ada mendampingi Tuti, menjalankan segala aktivitas dan perjuangannya. Khotib pun menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pesantren Yatim Asy-Syafi'iyah khususnya adalah tempat landasan perjuangan Khotib Naseh yang paling utama. Khotib menjadi sosok ayah yang disayangi oleh anak-anak yatim. Hingga di tahun 2012, setelah hanya selang beberapa bulan merayakan 52 tahun perkawinan, Jumat 21 Desember 2012, Khotib dipanggil Yang Maha Kuasa, meninggalkan duka yang mendalam
tidak hanya bagi keluarga, namun juga anak-anak yatim yang begitu mencintainya. Terlebih, istri tercintanya, Tuti Alawiyah. Kesedihan sepeninggal khotib dialami Tuti hingga wafatnya di tahun 2016. Setiap Jumat, secara rutin, Tuti mengadakan pengajian, mengajar langsung anak-anak yatim, dan terutama mendoakan suami tercintanya, Khotib Naseh, untuk mengusir rasa sedih dan sepinya. Seiring berjalannya waktu, sosok Tuti Alawiyah makin dikenal luas. Majelis Taklim menjadi ruh perjuangan utama seorang Tuti Alawiyah. Setiap hari, Tuti berkeliling beberapa tempat untuk mengajar dan berdakwah hingga mempunyai murid yang banyak dan berjuang bersama. Pada tahun 1981, Tuti Alawiyah mendirikan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT. Jadi kami terasa betul ya selama mengikuti beliau nih ya tanpa kita sadari ya sampai sekarang hasilnya ini betul-betul apa tindak tanduk kita, pekerjaan kita yang memang apa yang memang dicontohkan gitu dengan Kak Tuti nih. Dalam segala hal satu semangat yang tak akan pernah putus asa ya itu istilahnya kan kalau kamu menghadapi sesuatu rintangan ya, jangan cuma langsung putus asa. Istilahnya kalau belum mentok ke tembok itu jangan berhenti. Sebab belum tentu kita mentok itu langsung tembok. Masih ada tirai dan lain sebagainya. Jadi artinya kita ini betul-betul diberikan motivasi ya oleh beliau itu. Ya menjadi orang yang multi tadilah ya. Kita ngajar oke, udah bisa. Ya, dari yang sekecil-kecilnya kita dipanggil guru Qori'ah ya, Sayyidah Ahmad waktu itu. Kita belajar Quran. Kita juga diajak kemana-mana untuk berdakwah. Dengan sendirinya kita banyak mendengar beliau berdakwah. Ya, dengan sendirinya juga kita langsung ya bisa menyerap. BKMT, sebuah wadah organisasi muslimah yang berperan besar dalam peningkatan kualitas lewat majelis-majelis taklim. Menjadi organisasi besar yang merambah ke seluruh antero Nusantara. Berawal dari 732 majelis taklim di seluruh Jabodetabek, bergabung tepat di tanggal 1 Januari 1981, kini BKMT telah berdiri kokoh di 33 provinsi dan 400 lebih kabupaten di seluruh Indonesia. Bahwa BKMT itu ibaratkan satu bibit. Bibit itu adalah bibit yang unggul. Lalu bibit itu ditanam di tanah yang subur. Dari tanah yang subur itu kemudian dia menjadi pohon yang sangat rindang. Dan sekarang itu pohon sudah semakin besar yang lahir di seluruh Indonesia. BKMT. Maka saya kalau ingat beliau pasti saya nggak bisa untuk memendung air mata saya. Karena kerinduan itu tidak akan pernah berkurang. Tapi itu akan menjadi semangat kami, menjadi inspiratif kami di Kalimantan Barat. Dan Masya Allah BKMT Kalimantan Barat ini sekarang sudah berkibar-kibar dari kota sampai ke dusun-dusun. Bahkan kita sekarang sudah di tingkat permata-permata begitu solid. Salah satu pencapaian terbesar BKMT adalah menyelenggarakan perhelatan akbar di Stadion Utama Senayan, Jakarta selama 8 kali. Dihadiri oleh ratusan ribu jamaah, BKMT dengan bangga memperlihatkan peningkatan martabat majelis taklim lewat perannya di masyarakat. Acara ini selalu dihadiri oleh para petinggi negara, tamu-tamu dalam dan luar negeri, dan tak lupa seluruh pengurus BKMT di daerah yang datang berpartisipasi. Di kesempatan terakhir pada acara Tasyakur 35 tahun BKMT di Stadion Utama Senayan,
jumlah pengurus BKMT daerah yang datang mencapai 3.000 orang lebih yang datang lewat darat, laut, dan udara untuk ikut dalam pelaksanaan Muktamar BKMT hanya beberapa bulan sebelum Tuti wafat. Bagi seorang Tuti Alawiyah, kiprahnya tentu bukanlah hanya di dalam negeri saja, bahkan meluas hingga mancanegara. Semasa hidupnya, ia pernah menjadi satu-satunya pembicara wanita dalam Grand Hajj Conference, sebuah konferensi haji yang diselenggarakan oleh pemerintah Saudi Arabia. Atau juga di Amerika saat menyampaikan makalahnya di United Nations PBB. Bahkan hingga terpilih menjadi Presiden International Muslim Women Union atau IMWU yang menaungi muslimah berbagai negara dan bermarkas di Khartoum, Sudan. Terpilihnya Tuti Alawiyah secara aklamasi sebagai Presiden International Muslim Women Union menunjukkan kapabilitasnya sebagai tokoh muslimah dunia yang tak diragukan. Di Iran, ya di Teheran. Ketika itu ada satu acara dari Ittihadun Nisa Al-Islami, Al-Alami, International Muslim Women Union, perkumpulan sedang ada acara di Teheran. Waktu itu yang menjadi Council of Trustees-nya itu dari Fatimah Karubi, istri ketua parlemen dari Iran. Kita kumpul di sana dengan tokoh-tokoh IMU yang dari Timur Tengah dan Afrika ikut hadir semua dari seluruh dunia. Kan IMU ini organisasi internasional yang berbasis di Khartoum. Mama di sana waktu itu belum jadi presiden IMU, saya ikut damping. Di Amerika kita, saya terutama sangat bersyukur waktu itu mendampingi Mama dalam suatu acara besar di Washington DC yang dilaksanakan oleh International Supreme Council of America. Mama satu-satunya pembicara perempuan. Dan yang paling sangat berkesan itu, saya mendampingi Mama ketika acara Grand Hajj Conference, Nadwa Al-Hajj Al-Kubro. Ya, kaget juga Mama tuh waktu menerima undangan itu ketika ada di London, Siva lagi wisuda, kita dapat SMS waktu itu bahwa Mama diundang haji tinggal 2 bulan lagi gitu. Apa bener nih undangan dari Kementerian Saudi Haji untuk Mama hadir di dalam acara konferensi Nadwa Al-Hajj Al-Kubro ini gitu. Nah, saya mendampingi Mama. Jadi ini sangat istimewa. Pertama karena satu-satunya wanita ya yang diberi kesempatan oleh ulama-ulama dunia itu Saudi Arabia untuk menjadi pembicara baru pertama waktu itu. Kalau Tuti Alawiyah pergi ke luar negeri mencuri perhatian, semua orang mau ke situ. Semua mau salaman, semua mau ngomong, semua berfoto. Jadi sudah benar-benar menampakkan bahwa dia pribadi yang sangat terkenal, sangat menarik, dan semua orang mau punya kesempatan sudah bertemu dan ngomong sama Tuti Alawiyah. Yang terakhir yang kita sama-sama di Khartoum, Khartoum itu karena mereka sudah fanatik Tuti Alawiyah. Ya. Jadi kalau dia datang, sudah semuanya ke situ. Semuanya perhatian ke Tuti. Dengan pengalaman yang sangat banyak berkiprah di dalam maupun luar negeri, pada era kepemimpinan Presiden Soeharto yang terakhir, Tuti dipercaya menjadi Menteri Peranan Wanita di tahun 1998. Kepemimpinannya dalam Kementerian Peranan Wanita berlanjut hingga era Presiden B.J. Habibie. Ibu Tuti itu kan bersama-sama saya di kabinetnya Pak Habibie ya. Beliau Menteri Peranan Wanita.
siapa yang mengatakan? Katanya nggak ada lagi orang yang lebih cocok daripada Tuti Alawiyah untuk peranan wanita itu, katanya, karena dia role model. Dan beliau itu kalau saya bisa memberikan predikatnya itu adalah seorang intelektual, highly intellectual, tapi yang penting adalah beliau adalah orang yang kita bisa percaya. Beliau, waktu saya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pemerintahan setelah Pak Harto, Ibu Tuti telah membantu dengan sukses. Sosok Tuti Alawiyah ditempatkan sebagai panutan, menjadi contoh keteladanan bagi perempuan Indonesia. Kontribusi Tuti yang besar dalam peningkatan kualitas muslimah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Tidak mudah, atau saya menyebut sangat sulit mencari sosok seperti seorang Bu Tuti Alawiyah. Sebagai seorang politisi, beliau juga sampai kepada puncak karirnya, tidak hanya di MPR tetapi juga menjadi menteri. Pasti banyak yang sudah merasakan bagaimana kehadiran seorang Bu Tuti Alawiyah ketika menjadi Menteri Peranan Wanita pada saat itu. Saya rasa beliau mampu membangun satu sinergitas di antara bangunan harmoni keluarga dengan fungsi beliau sebagai seorang ulama, fungsi beliau sebagai seorang akademisi, fungsi beliau sebagai guru bagi banyak komunitas, dan fungsi beliau sebagai seorang politisi. Ini begitu menyatu. Allah memberikan kemampuan manajemen waktu yang luar biasa kepada seorang Ibu Tuti Alawiyah. Saya merasa bahwa ini adalah anugerah yang luar biasa. Selain kiprahnya sebagai pendakwah, Tuti juga melanjutkan amanah ayahanda untuk membangun Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang berdiri sejak tahun 1978 yang sebelumnya bernama AKPI. Universitas Islam Asy-Syafi'iyah makin mengembangkan sayap sebagai universitas Islam yang memadukan ilmu dengan agama. Dengan fakultas-fakultas yang digemari, UIA tumbuh sebagai perguruan tinggi yang mencetak generasi penerus yang terampil, kompeten, dan memiliki daya saing.
dan ibunda Profesor Dr. Tuti Alawiyah beserta keluarga, ada ayahanda dan semua putra-putri beliau. Pada waktu pelepasan, semua orang menangis. Bahkan seumur hidup waktu itu pas mau berangkat sampai dipeluk dan dicium saya. Bahkan bekas gincunya itu berbekas di pipi saya. Itu yang bikin saya sangat terharu. Bahkan mungkin orang tua saya pribadi mungkin tidak pernah seperti itu. Peristiwa yang mungkin tidak pernah akan lupa seumur hidup saya. Di mana pada waktu 2013 saya diberangkatkan haji oleh ibunda. Pada waktu itu hari Jumat, tepatnya saya melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram di antara pintu Safa dan Marwah. Saya sangat terharu bisa sholat Jumat berjamaah di samping beliau. Saya masih ingat saya membawakan tasnya, membawakan sepatunya. Saya bersujud di samping beliau dan sama-sama sujud di dekat pintu Safa dan Marwah. Ini adalah kenang-kenangan yang mungkin yang tidak pernah saya akan lupakan. Semasa hidupnya, Tuti mengajar dan memberikan ilmunya secara langsung kepada anak-anak yatim. Mengajarkan segala hal, termasuk bernyanyi, membaca puisi, hingga membahagiakan mereka dengan mengajak mereka jalan-jalan berwisata secara rutin. Sampai akhir hayatnya, Tuti mendharma baktikan rezeki, tenaga, dan pikirannya untuk membesarkan anak-anak yatim demi membahagiakan dan merubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Kalaupun selesai di kabinet sama-sama beliau, ya saya tetap saja melakukan hubungan yang terkait dengan bantuan kepada anak-anak yatim piatu itu. Bayangkan begitu banyak anak-anak yang beliau selamatkan gitu ya. Itu tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Kalaupun duitnya banyak kan, orang bisa punya duit tapi tidak punya komitmen, tidak punya idea, dan sosok ibu yang sangat dicintai oleh anak-anak. Saya bisa melihat itu sendiri kan dengan anak-anak yatim. Keberadaan Tuti Alawiyah makin dikenal oleh masyarakat, tokoh, ulama, dan pejabat. Kegemaran Tuti berorganisasi mendapatkannya dalam berbagai organisasi besar di Indonesia. Sebut saja Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Badan Pertimbangan Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia, Dewan Petinggi Bamus Betawi, hingga menjadi salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau saya ketahui, saya kenal dari jarak dekat. Sebagai adik, sahabat, kebetulan saya dapat amanat sebagai Ketua Umum MUI, dan beliau salah seorang ketua atau wakil ketua. Dalam rapat-rapat penuh dengan ide dan bahkan kritisisme, sehingga nyaris tiada rapat tanpa jika beliau hadir, beliau mengemukakan pendapatnya. Multidimensional dari almarhumah Tuti Alawiyah ini merupakan fenomena yang langka, khususnya di kalangan muslimah di Indonesia, yang mampu memadukan berbagai kapasitas penting tadi itu. Saya anggap Tuti Alawiyah ini bukan sebagai penggerak, tapi juga dia menghimpun begitu banyak, memberikan harapan dan motivasi sehingga kaum wanita tidak merasa tertinggal dengan kehidupan kaum pria. Saya mengenal Ustazah Tuti ketika IJMI. Kita bertemu di London, semua orang kaget waktu saya bilang,
ini anak Betawi loh. Wah, ada anak Betawi yang sampai ke London ya, katanya. Ada anak Betawi yang kiprahnya di dunia nasional. Dan itu jelas terakui secara legal ketika Ustazah Tuti diangkat menjadi Menteri Urusan Wanita. Dan kontribusinya baik untuk wanita di Indonesia atau dalam perkembangan wanita dan agama itu sudah tidak diragukan lagi melihat segala kiprah dan prestasinya, saya kira. Semasa hidupnya, Tuti dikenal memiliki banyak sahabat. Tuti pun sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya. Ia diterima di kalangan manapun, apakah pengusaha, pejabat, publik figur, hingga artis sekalipun. Begitu banyak kenangan indah yang mendalam dirasakan yang tidak akan terlupakan. Aduh, kalau mau ngomong di mana Isep ya? Karena bagi saya dia seorang wanita yang sangat harus diteladani. Karena dia selalu bicara tentang anak-anaknya, tentang suaminya, tentang pekerjaannya. Saya berapa semester mengajar dan selalu memberikan ceramah. Jadi kurang lebih 40 tahun yang lalu ya, kemudian waktu universitas baru dimulai lah, saya sudah memberikan ceramah, selalu bertemu dengan beliau di dalam keakraban rapat para pengurus dan dosen-dosen universitas yang beliau pimpin, Asy-Syafi'iyah. Nah, kemudian terus urusan mulai gempa-gempa itu juga kami ikut ya, sama-sama beliau ngurusin segala macam. Jadi ya akrab aja. Dan lucunya setiap dia nyanyi apa-apanya, Payu Fantasi arah kemana dituju, terus kita nyanyi berdua sepanjang perjalanan Jakarta, New York ke Michigan. Itu terus-terusan kita nyanyi nggak habis-habisnya dan kita berhenti makan siang, ngobrol, bercanda, nyambung apa yang diomongin saya tahu, dia apa saya diomongin saya tahu, kita kenal segala macam. Karena ya tadi keluarga kami ada di dunia wal akhirat. Yang paling terkesan kalau ada acara di rumah kediaman di Jatiwaringin itu, semua tamu yang datang nggak kenal siapa, dia dalam keadaan duduk itu pasti dengan ringan langkah menyambut, menyalami dan kemudian mempersilahkan semuanya orang itu dengan benar-benar hospitality-nya luar biasa, sangat membuat kita menjadi kagum dengan sosok seperti beliau itu. Tidak menempatkan diri sebagai seorang yang sudah tokoh internasional, dikagumi banyak orang. Saya termasuk adik Kak Tuti yang setiap, mungkin maaf saya agak terharu, karena memang saya banyak sekali belajar dari beliau dan saya yakin bahwa banyak titisan, arahan yang kemudian cara pandang beliau yang sampai saat ini dan seterusnya akan saya tetap mengenang beliau. Itu Kak Tuti di mata saya. Namun dengan banyaknya aktivitas, kegiatan, dan kiprahnya, Tuti tidak melupakan dirinya sebagai ibu dan sebagai nenek yang sangat sayang pada cucunya. Sosok ibu yang perhatian banget, bukan ke saya aja, ke suami, ke anak-anak, ke cucunya mama, itu selalu perhatian. Dan memang setiap hari Minggu atau Sabtu kalau mama nggak ada acara, selalu kita diajakin mau jalan bareng, mau makan malam, atau kita pergi ke Taman Mini, ke Ancol, atau ke Taman Safari buat melihat pemandangan sama cucu-cucu. Dia sangat perhatian kepada adik-adiknya. Bahkan di saat-saat menjelang akhirnya pun dia sempat menyenangkan ibunya dengan berbagai cara yang menurut dia adalah satu kebaikan yang akhirnya menjadi kenangan. Menjelang dia wafat, dia mengajak seluruh adik-adiknya berjalan-jalan wisata, sambil di tengah jalan di hotel mereka menasehati
keberadaan dari hasil-hasil perjuangannya itu tidak lepas dari mereka berdua. Karena sosok seperti Kak Tuti sangat komitmen pada pekerjaan, pada keluarga, adik-adik, dan semua. Kangen banget. Bikin ketawanya. Ya. Terus juga makan malam di rumah. Saya suka main. Kasih permen. Ya, kasih permen. Permen Kopiko. Apa lagi ya? Kadang setiap malam diajak pergi. Jalan-jalan. Kokas. Ancol. Naik kereta gantung. Habis itu Makan es krim. Iya, makan es krim. Makan ikan. Kasih makan ikan. Ya, makan-makan. Terus juga kadang-kadang pergi ke tempat-tempat lain kayak Iya. mau main. Iya. Luar negeri. Mau bilang dapat nilai bagus. Ya. Pesawat-pesawatan. Ya. Barang Watuti. Ya. Barang Watuti. Or how we educated our children more seriously. We are witnessing. Namun usia adalah kehendak Allah. Setelah menjadi pembicara di sebuah konferensi internasional di Doha, Qatar, dan sukses menyelenggarakan acara muktamar dan milad 35 tahun BKMT di Stadion Utama Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, hingga melantik 800 wisudawan UIA. Setelahnya, Tuti merasakan sakit di bagian perutnya dan dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta. Kalau mama ada sedikit sakit tuh agak kepikiran, jadi kepikirannya kena kasihan gitu kalau dia sampai sakit, karena pastinya mama kepikiran juga karena biasa aktif atau biasa dia banyak kegiatan, terus dia merasa terganggu dengan penyakitnya. Tuti kan sudah dirawat di rumah sakit ini dengan keluhan, ya pusing juga ada, tapi lama-lama perutnya itu kembung, kemudian muntah, nggak mau makan dan sebagainya. Kemudian waktu itu kita bikin tim lah di sini. Kita kan nggak menyangka kalau sampai sejauh itu anunya. Karena awal-awal belasan tahun itu keluarnya banyak kecapean, sakit kepala dan vertigo, itu yang paling dari awal-awal. Yang terakhir itu aja yang agak parah, kedua atau ketiga kali perawatan itu. Nah itu ya kita udah berusaha keras dengan tim ini, tapi pemeriksaan kita kan nggak sampai biopsi, nggak sampai macam, karena ibu waktu itu nggak mau sih, saya nggak usah diapain lah gitu. Awalnya kan memang kita tadi mau bawa ke Singapura, ya kan, tapi ngelihat atau udah sehat lagi, nggak jadi lagi gitu loh. Terus yang terakhir memang udah gelisah banget pengen pulang. Akhirnya kita diskusi sama dokter gimana cerita caranya mama itu bisa pulang dulu ke rumah buat hatinya dia senang. Dan dia juga minta kumpulin, pengen ketemu sama ibu-ibu BKMT, orang-orang UIA, karena dia pengen ngobrol, pengen ngomong sama ibu-ibu BKMT dan UIA dan juga anak yatim. Kita ke rumah sakit lagi, kita bawa mama, kita ambil ambulan, dan benar bahwa oksigen yang ada di tubuh mama udah berkurang, jadi mungkin itu lemas. Nah disitulah hari itu mama diminta kesepakatan dari keluarga, akhirnya dipakein ventilator. Dan akhirnya, pada hari Rabu 4 Mei 2016, Tuti Alawiyah telah tiada. Teman sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah
hanyalah waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Berduka cita atas berpulangnya almarhumah. Seperti diketahui beliau luar biasa, baik dalam dakwah, dalam negeri, luar negeri, seluruh Indonesia, menggerakkan majelis taklim, dalam hal pemerintah birokrat pernah beliau menjadi menteri perempuan, dan itu memberikan satu langkah-langkah yang sangat baik dan juga sangat penting meneruskan ini upaya pendidikan pesantren yang diselenggarakan mulai daripada ayah almarhumah. Jadi ini sangat kita hargai dan pemerintah negara tentu merasa kehilangan atas berpulangnya almarhumah. Rasa kehilangan saat itu dirasakan begitu mendalam. Tangisan dan duka tak terbendung. Dunia kehilangan sosok yang begitu banyak mencurahkan hidupnya pada kepentingan umat. Kedukaan seakan dialami semua orang yang pernah mengenal Tuti Alawiyah. Dengar meninggal, "Loh, Tuti kenapa duluan? Kenapa? Kok rasanya belum mau melepas, masih banyak yang kita mau buat sama-sama, banyak yang mau diceritakan." Jadi itu yang saya katakan itu aneh sendiri. Saya tak punya orang lagi seperti Tuti bagi saya. Ya, saya sih ibarat kata saya mesti mencium tangan Tuti Alawiyah. Walaupun kalau secara ilmu keagamaan kan masih kurang pantas, tapi secara budaya terpaksa saya harus mencium tangan beliau. Orangnya tegas dan orangnya tahu mana yang mesti dia ambil sebagai satu tindakan. Sepeninggal Tuti Alawiyah, amanah besar perjuangannya tetap dilanjutkan. Reza Hafiz sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafiyah. Dailami Firdaus yang juga menjabat sebagai Senator DKI Jakarta melanjutkan perjuangan sebagai Ketua Yayasan YAPTA, dan Ketua Dewan Pembina BKMT Nur Fitria Farhana melanjutkan kepemimpinan BKMT DKI. Lili Kamalia sebagai penanggung jawab Majelis Taklim Kaum Ibu Asy-Syafi'iyah, dan Syifa Fauzia sebagai Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim seluruh Indonesia. Setiap mereka pun memiliki peran masing-masing di pesantren khusus Yatim Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah semua yang diamanahkan oleh beliau semuanya jalan. Universitas bisa jalan, BKMT juga bisa jalan, yatim alhamdulillah bisa jalan, dan juga banyaklah kita saling menopang karena figur Tuti Alawiyah tidak tergantikan. Saya pikir sulit orang menggantikan karena hampir semua aspek kehidupan yang dia pegang, dia selalu bekerja di luar batas-batas yang ada. Jadi selalu dengan kondisi yang terbaik gitu. Jadi di dunia ini kerja kemuliaan dengan berjuang, berjihad di jalan Allah dalam pendidikan, dakwah dan sosial. Di akhirat mohon keridhaan dari Allah. Ya, itu kan manifestasi dari doa kita. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu yang sekarang kita teruskan dari perjuangan ini mencari kemuliaan dengan tetap berjuang. Jadi walaupun Mama telah meninggal dunia, tapi warisan perjuangannya tetap kita putra-putrinya melanjutkan. Kesan mendalam tentunya akan selalu tersimpan di setiap hati orang-orang yang mengenal sosok Tuti Alawiyah. Sikap tegas, pantang menyerah, gigih dalam segala hal, penyayang dan konsisten. Apa yang akan dikerjakan
akan menjadi pegangan dan panutan bagi mereka yang ditinggalkan. Mama tuh lengkap ya, perhatian juga, dan bisa jadi sahabat. Saya anak terakhir, tapi Mama bisa jadi sahabat dan jadi sosok yang sangat mengerti keadaan anak-anaknya. Waktu saya di luar negeri, waktu kuliah, Mama sering banget telepon untuk menanyakan kabar saya dan juga memberikan perhatian-perhatiannya kepada saya. Dan yang saya sangat berkesan adalah Mama tuh orangnya tidak pernah membeda-bedakan. Saya pernah mengantar Mama untuk ceramah misalnya pagi-pagi di gang kecil atau di musola kecil, tapi setelah itu kita pergi ke hotel berbintang, Mama mungkin berceramah di sana, ataupun beberapa hari kemudian kita pergi conference di luar negeri. Jadi menurut saya Mama sangat memperlihatkan bahwa tidak membeda-bedakan karena semua yang disampaikan dengan passion yang sama, energi yang sama, dengan dakwah yang secara tulus dia berikan dan dia tunjukkan kepada kita semua. Mama itu orang tua yang bijaksana, ya, selalu Mama tuh adil sama anak-anaknya. Terus Mama itu nggak pernah bilang enggak buat anaknya. Kalau anaknya butuh apa-apa nggak pernah bilang enggak, walaupun dia nggak punya, misalnya nggak ada, tapi kayaknya dia nggak pernah bilang nggak ada. Bagi saya, bagaikan legenda yang abadi. Saya sampai kapanpun tidak akan melupakannya. Sampai kapanpun selalu ada saja yang dikenang. Jadi hanya itu yang bisa saya katakan untuk mensifati kayak apa ya seorang Tuti Alawiyah. Bagi saya itu legenda yang sangat indah sekali. Dalam konteks Betawi, beliau itu mercusuar. Salah satu mercusuar. Jadi sesudah kita memiliki banyak yang lain itu, dan mohon maaf, lebih banyak laki-laki. Jadi mulai dari Tamrin, kemudian habis itu kiai-kiai kita segala macam, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dan kiai-kiai yang lain itu, rata-rata laki-laki. Kemudian ada perempuan misalnya, jadi ada ibu sunnah, apa segala macam. Tapi frame-nya itu sangat domestik. Nah kemudian ketika Kak Tuti muncul memanfaatkan, dalam tanda petik memanfaatkan medium yang dia ciptakan, yang namanya majelis taklim, yang namanya mimbar. Jadi Kak Tuti pada saat itu menjadi mercusuar yang membangkitkan kesadaran baru kepada kaum perempuan Betawi. Selamat jalan Tuti Alawiyah. Ilmu, pemikiran, gagasan, perkataan, dan perbuatanmu akan selalu dikenang dan menjadi panutan bangsa Indonesia bahkan dunia sebagai sosok yang dikagumi, memiliki ilmu dan pengalaman luar biasa, menghadirkan kesan dan kenangan-kenangan indah sebagai sosok ustazah, pendidik, pejabat negara, aktivis muslimah, penggerak sosial, dan tentunya ibu dan nenek yang perhatian dan penyayang. Kami sangat kehilangan sosokmu, sosok inspiratif yang kerap menembus batas.